أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iqrara bihi wa tauhida wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulu rabbuna azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kaum muslimin dan muslimat yang kami muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Senantiasa kita memanjatkan puji dan puja kita kepada Allah yang telah melimpahkan beragam nikmat yang tidak sanggup untuk kita menghitungnya. Disebabkan kenikmatan Allah yang begitu banyak, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian mencoba menghitung-hitung nikmatku, kata Allah, la tuhsuha, kalian tidak akan sanggup untuk melakukannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita semuanya untuk selalu bersyukur terhadap apapun dari nikmat pemberiannya. Semoga sholawat dan salam teriring dan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat dan orang-orang yang mengikuti jejak beliau hingga akhir zaman kelak. Jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan, insyaallah seperti biasa kita akan melanjutkan pelajaran kajian rutin kita dalam pembahasan kitab yang berjudul Furusu Kasbit Thawab wa Akthar min Mi'ah wa Khamsa Sab'in Sababan fi Dukhulil Jannah, yang kemudian kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia 175 lebih jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Surga yang merupakan impian, cita-cita tertinggi pada diri seorang muslim dan muslimah, dan semoga Allah menjadikan kita dari bagian penduduk surganya kelak. Amin ya Rabb. Kita akan masuk ke pembahasan yang berikutnya, amalan yang berikutnya yang disebutkan oleh Syekh. Kata beliau, penyesalan penduduk surga terhadap waktu yang sesaat. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani rahimahullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa yatahassaru ahlul jannati illa ala sa'atin marrat bihim
wa lam yadhkurullah fiha. Penduduk surga itu tidak menyesal kecuali terhadap waktu yang telah berlalu dalam keadaan mereka tidak berzikir kepada Allah di dalamnya. Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, waktu itu merupakan nikmat dari Allah, dan itu terkadang tidak kita sangka dan manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Waktu itu merupakan kesempatan yang terbatas yang Allah Subhanahu wa taala berikan ketika kita hidup di dunia ini. Waktu itu memiliki peranan yang begitu penting dalam kehidupan seorang muslim dan muslimah. Bahkan sampai-sampai Allah menjadikan satu surat khusus di dalam Al-Quran. Di dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr, demi waktu, demi masa, innal insana lafi khusr, manusia itu berada dalam kerugian. Ibu, Bapak, kalau kita sering ingat-ingat ayat ini luar biasa, akan memberikan spirit semangat buat kita untuk tidak pernah lalai, untuk tidak pernah menyia-nyiakan waktu dan usia kita selama di dunia. Wal 'asr, yang sumpah ini siapa? Allah. Demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Kita semua masuk di dalam ayat ini. Sesungguhnya manusia itu berada dalam apa? Keadaan rugi. Rugi. Itu hukum asalnya. Kemudian Allah kecualikan, illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat, kecuali orang-orang yang beriman dan melakukan amalan soleh, amalan kebaikan, amalan kebaikan. Inilah diantara salah satu penjelasan dari ayat tersebut. Rugi dia. Kenapa? Karena tidak memanfaatkan waktunya semaksimal mungkin di kehidupan dunia. Dia tidak memanfaatkannya untuk berzikir kepada Allah. Dia tidak memanfaatkannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, kalau kita nyesal di dunia itu masih mending. Betul enggak? Kita nyesal nih sekarang. Dengar ceramahnya Ustadz, ada orang yang nasihatin kita, ya Allah betul juga ya. Akhirnya apa? Nyesal kita. Akhirnya apa? Kita kembali buka lembaran yang baru, semangat lagi beribadah, jauhi lagi maksiat. Itu penyesalan yang bagus. Nyesal di dunia. Yang bahaya kalau nyesalnya nanti di alam kubur. Yang bahaya kalau nyesalnya nanti ketika pada hari kiamat. Gak berguna lagi itu. Gak berguna. Gak berguna. Penyesalan di alam kubur, penyesalan di hari kiamat, terkhusus nyesalnya nanti ketika sudah merasakan dahsyatnya api neraka Allah Subhanahu wa taala. Nyesal, tapi udah salat. Nyesal yang tidak ada guna lagi. Rabbirji'uni la'alli a'malu sholihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Kata penduduk neraka, Ibu, Bapak, kata orang yang nyesal, Allah ingatkan ini dalam Al-Quran biar kita bisa baca, biar kita bisa renungi, biar kita jadikan pelajaran. Rabbirji'uni, wahai Allah, tolong dong kembalikan aku ke dunia. Permintaannya siapa, Ibu? Orang-orang yang nyesal di hari kiamat. Rabbirji'uni,
Jangan sampai kita nantinya menjadi bagian orang yang seperti ini di kehidupan akhirat. Rabbirji'uni, wahai Allah, kembalikan aku ke dunia. Untuk apa? La'alli a'malu sholihan fima taraktu. Biar aku bisa ngerjakan amalan soleh. Biar aku bisa isi waktuku, hari-hariku itu dengan amalan kebaikan. Yang dahulu aku tinggalkan. Yang dahulu aku tidak kerjakan selama di dunia. Ya. Setan itu heboh, kerjaannya luar biasa, ngalangi kita untuk berzikir kepada Allah. Itulah tugas utamanya syaitan, menghalangi kita dari beribadah kepada Allah. Makanya Allah sebutkan, istahwadha alaihimus syaitanu fa ansahum dzikrallah. Ulaika hizbus syaitan, ala inna hizbas syaitani humul khasirun. Istahwadha alaihimus syaitan. Syaitan sudah menguasai mereka. Kalah kita dengan syaitan. Fa ansahum dzikrallah, sehingga mereka luput, lalai untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itulah kita. Itulah kita. Syaitan sudah berhasil menguasai kita. Ulaika hizbus syaitan. Itulah orang-orang dari pengikutnya syaitan. Ala inna hizbas syaitani humul khasirun. Pengikut syaitan, golongan syaitan adalah orang-orang yang merugi pada hari kiamat. Ibu, itu Al-Quran. Itu pedoman hidupnya kita. Itu yang seharusnya sering kita baca, sering kita ingat-ingat, dan kemudian kita amalkan. Ibu bapak, hidup di dunia cuma sekali. Ibu bapak, waktu yang sudah terlewat tidak akan kembali untuk kedua kalinya. Gak akan terulang 1 jam dalam kehidupannya kita. Gak terulang lagi setengah jam dalam hidupnya kita. Bahkan 1 menit tidak akan berulang lagi dalam kehidupan kita. Kalau sudah lewat sampai hari kiamat. Gak ada lagi episode kedua. Gak ada lagi kehidupan kedua kalinya di dunia ini. Mati. Kemudian kita akan beralih kepada kehidupan barzakhiyah, kehidupan alam kubur. Sudah lain lagi ceritanya itu, Bapak. Di kehidupan barzakhiyah itu nggak ada lagi kehidupan amalan, nggak ada lagi sholat, nggak ada lagi puasa, nggak ada lagi zikir, tidak ada lagi sedekah, nggak ada lagi. Setelah kita diwafatkan oleh Allah, yang ada ketika itu kita beralih dari darul amal menuju darul jaza, negeri amalan menuju negeri balasan. Makanya harus kita sadar, inilah saatnya kita beramal di dunia, karena memang itu darul amal, negeri untuk melakukan amalan. Jangan dibalik. Di dunia kita mau santai-santai, ya. Di akhirat baru mau beramal, gak ada gunanya lagi. Karena hari kiamat itu hari pembalasan. Yaumuddin, yaumul akhirah, hari pembalasan. Gak ada lagi Ibu. Di neraka, di surga gak ada lagi ibadah. Gak ada lagi ibadah. Yang ada cuman penderitaan selama-lamanya, ataukah kenikmatan selama-lamanya. Itu aja. Ibu nggak akan disuruh sholat 5 waktu lagi di sana. Bapak nggak akan disuruh lagi puasa Ramadan di sana. Sudah terhapus semuanya itu amalan-amalan. Yang ada memetik hasil perbuatan kita selama di dunia. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kalau amalan yang kita lakukan baik, balasannya baik pula. Kalau amalan yang kita lakukan kejelekan, kemaksiatan, perkara yang diharamkan oleh Allah, maka kejelekan pula yang akan kita tuai hasilnya. Allah tidak pernah mendolimi hambanya. Titik.
Allah tidak pernah menganiaya hambanya. Apa yang kita rasakan pada hari kiamat itu buah hasil dari perbuatan kita sendiri. Sekecil apapun kebaikan akan berbalas kebaikan di sisi Allah. Enggak ada itu yang terluputkan di sisi Allah. Kalau manusia, ibu, kita berbuat baik, bisa jadi dia lupakan kebaikannya kita, tapi tidak dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekecil apapun dan dimanapun kita lakukan selama di dunia akan muncul nanti di lembaran amalan kebaikan kita. Jangan khawatir. Amalan kebaikan yang ibu bapak lakukan 40 tahun yang lalu masih tercatat rapi di sisi para malaikat yang telah ditugaskan oleh Allah. Tapi ingat, kemaksiatan yang kita lakukan pula, sekecil apapun kemaksiatan tersebut pun akan diperlihatkan pada hari kiamat. Enggak ada yang terluputkan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yauma tublas sarair. Semua akan dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dari kejelekan dan kebaikan. Hadis yang berada di hadapan kita, walaupun di sana memang ada perbincangan di kalangan para ulama, ada sebagian yang mensahihkan hadis ini, ada pula yang melemahkannya. Terlepas dari itu, anggaplah kita memegang pendapat sebagian ulama yang kemudian mensahihkan hadis ini, bahwa hadis ini memberikan pelajaran kepada kita semuanya, jangan pernah lalai dari beribadah kepada Allah. Mari manfaatkan sisa umur kita untuk mempersiapkan bekal kita di kehidupan akhirat. Janganlah kita semakin berani berbuat maksiat kepada Allah. Ingat Bapak Ibu, ajal itu selalu dan setiap saat mengintai kita. Ya. Kesehatan bukan jaminan panjang umur. Tiba-tiba ya, tadinya sama-sama ngerumpi, ketemu di arisan warga, besoknya Ibu Mariama sudah meninggal dunia. Kaget. Ada Ibu Mariama di sini, Bu? Ya, meninggal dunia Ibu. Padahal kemarin sama-sama makan ketoprak, tahu-tahu udah meninggal. Ya Bu. Jadi hati-hati. Hari ini, besok, lusa, sebulan kemudian, kita nggak tahu ajalnya kita kapan datangnya. Maka selaku seorang muslim dan muslimah yang cerdas, harus dong kita persiapkan bekalnya kita di setiap saatnya. Ibu pingin umroh aja luar biasa persiapannya, betul nggak? Ibu, bapak pingin umroh, pingin haji, semua dipersiapkan. Ya, mulai dari minyak gosoknya, indominya, semua. Nggak ada yang pingin dia luputkan dalam persiapannya itu. Padahal itu cuma perjalanan di dunia. Insya Allah kita akan balik lagi ke Indonesia. Ya Ibu. Tapi persiapannya demikian sempurna. Gak mau dia ada yang kurang. Nah ini Ibu, Bapak. Perjalanan kita ke akhirat. Gak balik lagi kita. Perjalanannya kita ke akhirat. Gak akan balik lagi kita ke dunia. Bahkan itulah perjalanan yang sesungguhnya yang harus kita persiapkan. Bekalnya kita. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Kata Allah, berbekallah kalian. Berbekallah kalian, kata Allah. Siapkan bekal kalian. Fa inna khairaz zadi taqwa. Dan sebaik-baik bekal itu, kata Allah, adalah bekal takwa. Itu informasi dari Allah di dalam Al-Quran. Allah ingatkan kita berbekal, jangan sampai kita nyesal. Dua orang pergi umroh, satunya bawa persiapan yang Masya Allah, satunya cuek aja, gak bawa persiapan, gak bawa ini, gak bawa itu. Duitnya juga pas-pasan,
Kalau nggak bawa apa-apa dari Indonesia, banyak bawa duit, ya nggak ada masalah ya. Bisa belanja di sana. Lah ini nggak bawa persiapan Indonesia, nggak ada pula tabungannya, nyesal nanti di sana. Itu perbandingan di dunia aja. Itu perbandingan dua orang di dunia, yang satu bawa perlengkapan, yang satunya enggak. Apalagi dengan kehidupan akhirat. Maka kata para ulama, kalau kamu tidak menanam ya selama di dunia, fa abasarta hasidan nadimta fit tafrid fi zamanil badr. Kalau kamu nggak menanam di dunia dengan amalan-amalan kebaikan, kelak kamu akan menyesal pada hari kiamat ketika melihat orang-orang lainnya sudah memanen. Apa yang mau kita panen kalau kita nggak menanam? Betul nggak Ibu? Apa yang mau kita rasakan hasilnya di akhirat kalau kita nggak pernah berbuat kebaikan? Nadimta, kamu akan menyesal, kata penyair Arab ini. Nadimta fi zamanil badr. Kamu akan nyesal, kenapa dulu nggak menanam bibit juga, biar kamu bisa merasakan dan memanen hasilnya. Pelajaran yang berharga buat kita. Itulah pentingnya kita sering-sering dengar ceramah, sering-seringnya ikut majelis ilmu, biar tersirami lagi hatinya kita. Biar kita teringat lagi Ibu, Bapak, biar kita tidak menjadi hamba-hamba yang lalai. Diingatkan lagi kita. Karena memang hati ini luar biasa, kalau nggak disirami, nggak diingatin, bisa liar dia Ibu. Ya, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikan peringatan, berikan nasihat wahai Muhammad kepada kaum mukminin. Karena peringatan dan nasihat itu akan sangat bermanfaat buat mereka. Katanya, laisa yatahassaru ahlul jannati illa ala sa'atin marrat bihim wa lam yadhkurullah fiha. Enggak ada penyesalan yang dirasakan oleh penduduk surga. Artinya penyesalannya ini bukan penyesalan ketika berada di surga. Tolong dipahami itu. Karena penduduk surga itu nggak akan pernah menyesal ketika sudah berada dalam surga. Karena di dalam surga Ibu tidak ada lagi kesedihan. Di dalam surga nggak ada lagi gundah gulana. Semua sudah dicabut dari hati mereka. Di surga itu cuma satu Ibu. Apa? Kenikmatan, kenikmatan, kenikmatan. Itu aja. Maksud penyesalan di sini apa? Ketika mereka berada di padang mahsyar, kata para ulama, ketika mereka melihat ya waktu-waktu yang telah mereka lakukan, mereka banyak melakukan kebaikan, cuman hanya saja mereka itu pengennya lebih dari itu, lebih dari itu. Sekiranya waktunya mereka itu lebih dimaksimalkan lagi. Jadi tolong dipahami bahwa penyesalan yang dimaksudkan dalam hadis ini bukan penyesalan yang mereka rasakan ketika sudah masuk ke dalam surga. Karena nggak ada lagi penyesalan tuh bagi penduduk surga, nggak ada. Mereka itu cuma nyesal aja pada hari kiamat di padang mahsyar, pada daerah mauqif. Mereka catatannya, wah ternyata masih kurang. Itu aja sudah banyak kebaikannya mereka menganggap masih kurang. Apalagi kita yang memang sudah terlalu banyak waktunya kita yang terbuang untuk kesia-siaan. Ibu, Bapak, tolong merenung sejenak. Berapa umur yang telah diberikan oleh Allah? Ibu, Bapak, mari kita sering-sering bermuhasabah dirinya kita. Kita tengok dirinya kita. Nggak usah tengok orang lain. Nggak usah urusan orang lain. Urusan dirinya kita aja sudah ribet begini Ibu. Nggak usah nengokin orang lain. Itu Ibu itu kerjaannya gosip aja. Malas dia beribadah. Udah Ibu, kalau Ibu sanggup untuk nasehatin temannya kita itu alhamdulillah, nasihat yang baik. Tapi kalau nggak mempan, udah Ibu, Bapak fokus aja ngurus diri sendiri. Itu jalan keselamatan. Jalan keselamatan. Ya.
Kalau ada orang yang nasihatin kita dalam kebaikan, alhamdulillah, berarti dia itu cinta sama kita. Kalau ada orang yang nasihatin kita untuk kembali kepada Allah, alhamdulillah, itulah orang yang betul-betul cinta dengan kecintaan yang sebenarnya kepada kita. Dia ingin kita baik, dia ingin kita selamat dari neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Fokus pada dirinya kita. Pikir, aduh, umur udah 70, umur sudah 60, umur sudah 50, umur sudah 40. Kira-kira banyakkan mana dari waktu itu yang kita pakai? Kemana selama ini waktu yang telah diberikan oleh Allah? Ingat loh ibu bapak, waktu, umur, usia akan dimintai pertanggungjawabannya pada hari kiamat. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba'. Tidak akan bergerak dan bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia ditanya 4 perkara. Satu diantaranya apa? Wa an umrihi fima afnah. Tentang umurnya, tentang usianya, kemana dia habiskan. Siapkan jawabannya kita. Akan ditanya kita. Akan dimintai pertanggungjawaban kita semua Bapak Ibu sekalian tentang umurnya kita. Masa sih sudah terulang, sudah terjadi dalam hidupnya kita 30 tahun kita habiskan dalam kesia-siaan, 20 tahun kita habiskan dalam kemaksiatan, 10 tahun kita habiskan dalam kelalaian, tidak beribadah kepada Allah. Masa sih mau terulang lagi ibu di sisa umurnya kita yang singkat ini? Masa sih semua itu enggak jadi pelajaran buat kita? La yuldagul mu'min fi juhrin wahid marratain. Seorang mukmin itu enggak boleh terperosok ke dalam satu lubang, dalam lubang yang sama untuk kedua kalinya, enggak boleh. Jadikan itu pelajaran yang berharga dalam hidupnya kita. Dulu kita enggak sholat 5 waktu, dulu sholatnya kita amburadul, berubah dong. Dulu puasanya kita, ya ampun, puasa ini besok enggak, padahal itu wajib puasa Ramadan. Di hari ini kita sering ganggu, dahulu sering kita ganggu tetangganya kita. Dahulu kita durhaka kepada kedua orang tuanya. Masa sih gitu-gitu terus? Padahal kesempatan hidup di dunia ini semakin sedikit. Makanya jangan bahagia kalau bertambah umurnya kita. Harusnya bersedih ibu. Harusnya bersedih kita. Kalau bisa nangis kita. Kenapa? Karena jatah umurnya kita, karena kesempatan kita untuk melakukan dan memperbanyak bekal semakin sedikit. Betul nggak ibu? Betul nggak? Harusnya kita sedih, ya Allah, sudah 65 tahun lagi nih, nambah lagi setahun, kurang lagi jatah hidup kita setahun. Subhanallah, ya, subhanallah. Jadi ibu, sekali lagi nasihat untuk semua, terkhusus untuk diri pribadi. Mari sama-sama kita manfaatkan umur dan usia yang masih diberikan oleh Allah. Mari kita manfaatkan nikmat kesehatan yang masih diberikan oleh Allah. Iqtanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkan 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Kata Nabi, manfaatkan hayatak qabla mautik. Manfaatkan masa hidupnya kamu sebelum datangnya masa kematian. Kematian itu nggak bisa ditawar-tawar ibu. Kematian itu adalah perkara yang pasti akan kita alami, bukan dongeng. Pasti itu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti mati. Wa syababak qabla haramik. Kemudian kata Nabi, manfaatkan masa mudamu sebelum datangnya masa tua. Nyesal kita, nyesal nanti, ya.
Kemudian yang berikutnya, wasihatak qabla saqamik. Manfaatkan, kata Nabi, masa sehat kamu sebelum datangnya masa sakit. Kalau sudah kena diabetes, kalau sudah kena kolesterol, kalau sudah kena asam urat, waduh, nggak bisa lagi maksimal kita, Ibu, beribadah. Ya, bangun dari ruku, sami Allah, kayak ngangkat beras 50 kilo. Ya Bu, kalau sudah sakit kita, kurang maksimal kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mumpung masih sehat, mumpung masih segar bugar, dimanfaatkan untuk perkara-perkara yang membawa kebaikan, kemanfaatan dalam kehidupan dunia, terlebih lagi dalam kehidupan akhiratnya kita. Jadi lihat nih, ya, padahal mereka penduduk surga loh, tapi masih nyesal juga, nyesal karena belum memaksimalkan waktunya selama di dunia. Sah-sah saja, boleh-boleh saja kita kerjakan apa yang kita kerjakan, dari berbisnis, kerja di kantor, ya silakan. Tapi jangan jadikan semua itu sebagai penghalang kita untuk berzikir dan beribadah kepada Allah. Jadi Ibu, pernah dengar kisahnya seorang sahabat yang bernama Hamdalah? Pernah Ibu? Ya. Hamdalah ini termasuk sahabat yang merupakan salah satu penulis wahyu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau itu pernah ketemu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala, ya, ataukah Umar bin Khattab. Kata Hamdalah ketika ditanya, gimana keadaan kamu wahai Hamdalah? Kata Hamdalah, nafaqa Hamdalah. Katanya di dalam diri Hamdalah ini terdapat sifat kemunafikan. Kaget. Abu Bakar As-Siddiq kaget. Kok ngomongnya gini nih? Nafaqa Hamdalah. Dalam diriku ini terdapat kemunafikan. Ya. Kata Abu Bakar, ma taqulun? Apa yang kamu ucapkan ini? Ini bukan kalimat yang ringan. Kata Hamdalah, kita kalau berada di majelisnya Nabi, kita kalau berada di pengajian hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, duduk bareng bersama Nabi, Nabi ingatkan surga, Nabi ingatkan neraka, ka'anna ra'yal ain, seakan-akan surga dan neraka itu di hadapan kita. Takut kita tentang neraka, rindu kita pengen masuk ke dalam surga. Itu kapan? Kalau berada di majelis ilmunya Nabi. Kalau kita sedang mendengarkan nasihatnya Nabi, naik lagi imannya dengan surga, pengen masuk ke dalamnya. Dengar neraka, takutnya minta ampun. Tapi kata Hamdalah, giliran kita pulang ke rumah, kumpul lagi sama bini, kumpul lagi sama anak-anak, kita kembali lagi ke ladangnya kita, kebunnya kita, lupa semua itu. Betul nggak Ibu? Betul nggak Bapak? Imannya naik ketika di masjid dengar ceramah. Masya Allah, Masya Allah, itu bagus. Tapi alangkah bagus ya kalau perasaan itu terus mewarnai kehidupan kita di luar masjid. Itu yang bagus. Jangan iman naik cuma di masjid doang, keluar masjid hilang semua. Itu yang dirasakan Hamdalah ini. Katanya luar biasa. Ketika sudah berada di luar, sibuk lagi dengan urusan dunia, lalai lagi kita. Afasna kathiran, lalai lagi kita. Kata Abu Bakar As-Siddiq ketika mendengarkan ucapan Hamdalah, kalau gitu apa yang kamu rasakan sama persis dengan apa yang aku rasakan. Siapa ini? Sahabat yang mulia, sahabat yang imannya luar biasa, tapi mereka juga merasakan perkara yang satu ini.
Hebatnya mereka dibandingkan kita, mereka itu masih merasakan. Kalau kita sudah hampir mati rasa. Betul nggak Ibu? Mereka itu para sahabat gentle, ngakuin. Lah kita nggak mau ngakuin Ibu. Sudah banyak lalainya, tapi gitu-gitu aja terus. Nggak ada upaya untuk membenahi dirinya kita. Cuek aja, cuek. Kalau urusan akhirat, agama, cuek. Tapi giliran urusan dunia, pinginnya yang terbaik. Betul nggak Ibu, Bapak? Betul nggak? Kalau yang hadir insya Allah nggak betul. Mudah-mudahan, Bapak. Kalau untuk urusan dunianya kita luar biasa, itulah kita Bapak. Tapi akhiratnya kita pengen yang pas-pasan aja. Untuk urusan agama, kan yang penting sudah dilaksanakan, gugur kewajibannya. Nggak peduli mau sempurna ataukah tidak. Tapi giliran urusan dunia, pengennya kita yang paling sempurna, yang paling baik. Maka kembali ke cerita ini, akhirnya Hanzalah bersama Abu Bakar itu pergi menjumpai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Cerita, ada apa Hanzalah? Katanya nafaka Hanzalah. Ada kemunafikan dalam diri Hanzalah ya Rasulullah. Kata Nabi, kok bisa? Diceritakanlah bahwa ketika kami berada di sisimu, dalam majelismu, engkau ingatkan kami surga neraka, seakan-akan kami lihat tuh surga neraka. Giliran pulang, sibuk lagi dengan dunia kami, keluarga, lupa kami, banyak lalainya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sa'atan. Ada waktunya untuk beribadah kepada Allah. Ada waktunya untuk ini dan itu. Ada waktu untuk keluarga, ada waktu untuk bekerja. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekiranya perasaan itu senantiasa ada pada diri kamu ketika dalam majlis dan di luar majlis, la safahatkumul malaikah. Maka malaikat itu akan senantiasa bersama kalian. Subhanallah. Ya. Artinya juga apa Bapak Ibu? Bahwa aktivitasnya kita di dunia ini jangan sampai melalaikan kita dari beribadah kepada Allah. Berapa banyak kita melihat saudara-saudaranya kita, semoga Allah berikan hidayah kepada kita semuanya. Giliran waktu sholat masih saja sibuk dengan pekerjaannya, gak mau ditinggal pekerjaannya. Padahal kerjaan di dunia itu seharusnya kita jadikan prioritas yang kedua. Kita diciptakan untuk apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk apa? Beribadah kepada. Lah gimana rezekinya kita mau dilancarkan oleh Allah? Gimana pintu-pintu rezeki itu akan dibukakan oleh Allah kalau kita jauh dari Allah? Kalau kita berani melawan Allah Subhanahu wa ta'ala, beraninya apa? Dia tidak mendengarkan perintah Allah. Disuruh sholat malah ngeyel. Disuruh sholat yang hanya cuman sebentar doang, kok bisa-bisanya kita ulur sampai nanti sudah mau mendekat waktu masuknya sholat asar, baru pingin sholat zuhur. Alasannya sibuk dengan perdagangan, makin banyak pelanggan yang datang, ada urusan kantor yang gak bisa ditinggalkan. Ya subhanallah, subhanallah. Kita gak diciptakan selama-lamanya untuk hidup di dunia, ibu bapak. Dunia ini hanya sementara. Dunia ini hanya sementara doang. Dari waktu yang telah ditetapkan oleh Allah, kita semua akan meninggalkan dunia yang fana ini. Mau nggak mau, siap ataukah tidak siap, kematian akan menjemput kita semuanya. Maka sekali lagi, mari sama-sama manfaatkan
sisa umur yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita buka lembaran yang lebih bagus lagi. Jaga ibadahnya kita. Perhatikan ibadahnya kita. Perhatikan ibadahnya kita. Mari rajin-rajin berzikir kepada Allah. Zikir ringan, tapi betapa lalainya kita. Zikir perlu tenaga enggak zikir, Ibu? Bapak, perlu. Tapi kita harus akui, kita banyak lalainya. Padahal enteng aja itu. Enteng banget. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Astaghfirullah. Astaghfirullah. La haula wa la quwwata illa billah. Pulang dari masjid, sempatkan berzikir menuju rumahnya kita. Ibu-ibu di rumah, ketika anak-anak, suami sudah berangkat, zikir, baca Al-Quran. Bapak-bapak dalam perjalanan menuju kantor, pulang kantor, banyak sekali momentum-momentum, waktu-waktu yang kita bisa jadikan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengunci lisannya kita, sudah mengeringkan lisannya kita untuk tidak lagi mau untuk berzikir kepadanya. Padahal kunci ketenangan hidup itu adalah ketika seorang hamba mengingat ruhnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, kata Allah, dengan berzikir mengingat Allah, hati itu akan menjadi tenang. Semakin orang lalai kepada Allah, semakin galau pula hidupnya. Semakin orang lalai dari Allah, maka semakin besar pula tingkat kecemasannya. Kenapa? Dia jauh dari Allah. Coba kalau kita dekat dengan Allah, jemaah. Coba kalau kita selalu ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau bagaimanapun bentuk kehidupan di dunia ini, tidak akan memberikan efek yang luar biasa pada dirinya gitu. Kenapa? Karena kita selalu mengingat kebesaran Allah, bahwa bagaimanapun keadaan, Allah akan selalu memberikan dan hadir untuk memberikan solusi dari permasalahan yang kita hadapi. Itu aja. Mau gimana pun rumitnya permasalahan yang kita hadapi, kalau hubungan kita dengan Allah baik-baik saja, mudah semuanya. Mudah semuanya. Kenapa? Yang ciptakan dan takdirkan musibah, problem itu Allah, dan Allah pula lah yang telah menakdirkan solusi untuk kita. Satu paket. Satu paket. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Selalu ingat-ingat ayat ini. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi, jalan keluar dari semua permasalahan, dari semua problem yang dia hadapi, tanpa kecuali. Apa aja? Mau urusan bisnis, mau urusan kantor, mau urusan keluarga, mau urusan anak, semuanya. Dari masalah-masalah yang menerpa kita, kalau kita hadapi dengan takwa, kalau kita hadapi dengan tetap menjaga hubungan baik dengan Allah, Allah akan berikan solusinya. Yaj'al lahu makhraja. Allah akan berikan jalan keluarnya. Jadi nggak usah galau lagi, nggak usah galau, ya. Orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah, orang-orang yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, hatinya akan selalu tenang, hidupnya akan selalu optimis, bukan menjadi hamba-hamba yang pesimis, optimis, karena dia yakin jalan keluar akan senantiasa
ada dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Mau disambung Bapak Ibu? Tambah lagi ataukah buka sesi tanya jawab? Atau mau makan Ibu? Sholat dulu baru kita makan. Tadi sudah berikan siraman rohani untuk hatinya kita. Nanti sholat, terus berikan lagi siraman untuk perutnya kita. Alhamdulillah dapat 2 kebaikan. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Bapak Ibu? Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Silahkan. Jangan nanti selesai majelis baru bertanya. Ayo Ibu, Bapak. Ada yang mau bertanya? Kalau enggak kita lanjut lagi satu. Hah? Udah pas. Oh iya, Bapak silakan. Masya Allah, itu sayang. Masya Allah, jazakallah khairan. Iya Bapak, sehat selalu sekeluarga. Selama ini Ustaz menyampaikan tentang surga. Saya ingin tanya, apa sebenarnya arti surga itu? Sementara yang Ustaz jelaskan di dalam pengertian surga itu adalah dalam bahasa Al-Quran adalah jannah. Jannah itu kalau dari kata bahasa Arab itu artinya bukan surga, artinya kebun. Di sana dijelaskan banyak sekali ayat yang menjelaskan bahwa jannah itu di bawahnya mengalir sungai-sungai. Dan juga saya baca di dalam satu ayat juga bahwa jannah itu merupakan satu misal atau perumpamaan. Dan ini dijelaskan dalam perumpamaan ini adalah di orang Arab ya. Sementara orang Arab itu kan suka dengan adanya kebun yang mengalir air di bawahnya. Nah, kalau itu diartikan surga, mengalir surga. Kalau di Indonesia atau di Bogor mungkin tidak menarik karena itu sudah biasa. Ada kebun, ada sungai yang mengalir dan sebagainya. Jadi saya ingin tanya pengertian surga kita sudah pas dengan jannah kebun itu. Masya Allah Bapak sehat selalu. Pertanyaannya bagus banget. Sehat selalu Bapak. Surga itu bahasa Indonesia. Neraka itu bahasa Indonesia juga. Surga dalam bahasa Arab artinya apa? Jannatun. Jannatun dari huruf jim, nun dengan tak marbuto. Jannatun. Dari sisi bahasa Arab, dari sisi etimologi, dari sisi lughah bahasa Arab, semua huruf dalam bahasa Arab yang terkumpul dalamnya huruf jin, jim dan nun itu menunjukkan sesuatu yang masih tersamarkan. Itu faedah dalam bahasa Arab. Huruf jim dengan nun kalau berkumpul dalam sebuah kata itu menunjukkan sesuatu yang masih tersamarkan. Contoh, janin. Janin itu apa? Bahasa Arab itu yang kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia. Ada yang bisa melihat janin Ibu?
Ada yang bisa lihat? Kan nggak ada, tertutupi. Apalagi jinnun, jin. Ada yang bisa lihat jin? Ada bisa ya Bu? Ada Ustaz. Tetangga saya bisa menerawang, bohong itu. Orang beda alamnya dengan kita. Makanya sering sekali ya, jin itu ada, kita harus akui. Tapi nggak bisa kita lihat. Ada teman di kantornya itu ngomong selalu, Ustaz, oh saya takut Ustaz. Kenapa? Sering saya lihat ada wanita tinggi, panjang rambutnya, giginya minta ampun. Saya bilang itu cuma khayalan kamu, karena rasa paniknya kamu itu yang membuat kamu sendiri yang menghayalkan itu. Akhirnya saya bilang besok saya bermalam di situ sendirian. Besok saya bermalam. Saya ingin ketemu dia itu. Ya, karena dia sering dihantui demikian tuh. Aku takut dia. Katanya merinding Ustaz. Saya bilang besok saya ingin pinjam kuncinya, saya ingin nginap di situ. Ya, nunggu sampai subuh gak ketemu. Saya bilang itu karena kepanikan kamu aja. Gak boleh takut sama jin. Jin itu yang harus takut sama kita. Ya, kembali kepada itu tadi pembahasannya. Hutan yang lebat, kebun yang rindang, itu juga namanya apa? Jannatun di dalam bahasa Arab. Ini dari tinjauan bahasa doang, kita bahas dulu. Kenapa surga itu dinamakan jannatun? Karena likathrati asyajara fiha. Karena banyaknya pepohonan di dalam surga itu. Itu dari sisi bahasa Bapak. Memang benar yang tadi Bapak sebutkan itu, bahwa surga itu hijau, pepohonannya yang begitu banyak. Cuman kalau mau dikiaskan dengan pepohonan, kerindangan, kehijauan dengan di dunia, itu nggak akan masuk. Karena Nabi sudah informasikan, a'dadtu li'ibadiyas sholihin ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbin bashar. Aku sudah persiapkan untuk hamba-hambaku yang bertakwa. Allah siapkan apa? Surga yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengarkan oleh telinga, dan tidak pernah terbetik di dalam hati seseorang. Artinya bagaimanapun sama namanya di dunia, hakikat kenikmatan di surga itu tidak akan sama dengan di dunia. Di dunia ada mangga, di surga juga ada mangga. Di dunia ada madu, ada susu, di surga juga ada. Cuma namanya doang. Kata Abdullah ibnu Mas'ud dan para sahabat yang lainnya, apa-apa yang berada di dunia dan di surga itu namanya doang yang sama, tapi hakikatnya beda. Jangankan untuk kita permisalkan dengan kehidupan di surga. Di dunia saja, saya punya tangan, Bapak punya tangan, orang lain punya tangan. Apakah sama tangannya bentuknya? Kan nggak sama, cuma namanya doang. Apalagi dengan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi surga itu, jannatun itu adalah tempat, darun, sebuah negeri yang berisikan kenikmatan-kenikmatan yang Allah persiapkan untuk orang-orang yang bertakwa kepadanya. Kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh manusia, kenikmatan yang tidak pernah didengarkan oleh manusia. Orang Bapak kalau pergi ke sebuah tempat, orang Bapak kalau sudah pernah makan sesuatu, kita belum pernah makan, dia ceritakan kepada kita, Masya Allah, makanan itu luar biasa, yang saya makan di Arab Saudi luar biasa enaknya. Kan sudah kedengaran di telinganya kita. Iya, kenapa? Ada yang menginformasikan kepada kita, tergambarkan kepada kita. Lain di surga, kenikmatannya nggak pernah didengarkan. Gimana mungkin orang tersebut bisa menceritakan kenikmatan surga secara spesifik, secara detail, kalau dia nggak pernah masuk ke dalamnya, betul nggak? Nabi kita saja cuman diperlihatkan, ittalaqtu fil jannah, saya diperlihatkan surga oleh Allah. Tapi gimana hakikat surga itu, gimana detailnya, tidak diceritakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma secara global aja.
Makanya Allah sebutkan, a'dattul ibadiyas solihin, aku telah persiapkan untuk hamba-hambaku yang soleh, yang bertakwa, kenikmatan yang tidak pernah mereka lihat dengan matanya. Itu menunjukkan bahwa kenikmatan surga itu luar biasa, Bapak. Jadi surga itu dari sisi bahasa sudah benar tadi, likatsrati asyajar, tertutup, rimbun, ya, rimbun itu secara bahasanya. Tapi secara istilahnya, surga itu, jannah itu adalah sebuah tempat yang mulia yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk hamba-hambanya yang bertakwa, yang di dalamnya berisikan kenikmatan yang tidak akan pernah terputus selama-lamanya. Tidak akan pernah terputus selama-lamanya. Demikian pula neraka, narun, dalam bahasa Indonesianya api yang berkobar-kobar. Secara istilahnya, neraka itu adalah tempat yang telah dipersiapkan oleh Allah untuk hamba-hambanya yang kufur dan ingkar kepadanya. Di dalam neraka itu terdapat siksaan yang luar biasa, yang tidak pernah seorang pun merasakannya. Sepahit-pahitnya penderitaan di dunia ini, sekejam-kejamnya musibah di dunia ini, tidak akan pernah menyamai siksaan Allah Subhanahu wa taala di nerakanya. La ilaha illallah. Kita berharap semuanya menjadi penduduk surga. Semoga Allah masukkan kita ke dalam surganya dan menyelamatkan kita dari api nerakanya. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi gak akan bisa kita samakan antara nikmat di dunia dengan nikmat di surga Allah, walaupun namanya sama, tapi hakikatnya tidak akan sama. Wallahu ta'ala a'lam. Demikian Bapak, barakallahu fiik. Semoga bermanfaat. Yang benar hanya datangnya dari Allah. Kalau ada yang keliru, itu dari pribadi kami sendiri dan dari syaitan. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.